Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lubang di Dinding, ditulis oleh Elisa Morgan. Suatu hari, saya menemukan ada yang memakan tanaman bunga saya. Sehari sebelumnya, bunga-bunga saya masih bermekaran dengan indahnya, tetapi sekarang hanya batangnya yang tersisa. Saya mengelilingi halaman dan menemukan lubang seukuran kelinci di pagar kayu rumah saya. Kelinci memang lucu, tetapi hewan-hewan yang mengganggu itu bisa memakan habis bunga-bunga di taman dalam hitungan menit. Saya bertanya-tanya, mungkinkah ada penyusup
yang menghancurkan kuntum-kuntum karakter Allah dalam hidup saya. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman kuno, tembok melindungi kota dari serangan musuh. Namun, celah kecil pada tembok tersebut dapat menyebabkan seluruh kota diserang. Ada banyak amsal yang berbicara tentang pengendalian diri. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, tulis sang penulis yang bijak, tertulis di dalam kitab Amsal 25 ayat 16. Pengendalian diri adalah buah roh yang menjaga dan melindungi kita dari kerentanan akibat ketidaksabaran, kepahitan, keserakahan, dan hal-hal lain yang berpotensi mengganggu dan menghancurkan tuayan Allah dalam hidup kita. Lihat kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Pengendalian diri berarti memiliki pikiran yang sehat, sehingga kita waspada dan sigap menambal lubang-lubang pada dinding kehidupan kita. Ketika memeriksa hidup saya, terkadang saya dapat melihat lubang-lubang yang membuat saya rentan. Itulah hal-hal yang membuat saya jatuh bangun terhadap godaan, atau yang membuat saya sering merasa tidak sabaran. Betapa saya membutuhkan pikiran yang sehat dan pengendalian diri dari Allah, agar saya terlindung dari para penyusup yang merusak. Dari ayat renungan kita yang tertulis, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa adalah penting sekali bagi orang percaya untuk memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Penguasaan diri adalah bagian dari buah roh, tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu menjaga dirinya terhadap segala pengaruh dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Karena itu penulis Amsal sangat mengapresiasi tinggi orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Daud adalah salah satu contoh orang yang memiliki penguasaan diri dalam hidupnya. Sekalipun punya kesempatan besar untuk balas dendam terhadap Saul saat berada di dalam gua, tapi ia dapat menguasai diri, sehingga ia mengurungkan niat untuk menghabisi Saul. Untuk memiliki penguasaan diri ada harga yang harus dibayar, yaitu rela hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bergaul karib dengan Tuhan dan Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki penguasaan diri. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Lubang apa saja yang Anda temukan pada dinding hati Anda? Bagaimana buah pengendalian diri dari Allah dapat menolong melindungi hidup Anda dari penyusup? Hal ini patut kamu ketahui. Apa perbedaan antara Amsal dan janji di dalam Alkitab? Janji adalah suatu pernyataan yang selalu benar setiap waktu. Sebaliknya, Amsal-amsal yang terdapat dalam kitab Amsal adalah ujaran yang benar secara umum dan diperoleh dari pengamatan terhadap hidup. Amsal-amsal mengandung hikmat yang diperoleh dari kehidupan di antara orang-orang berdosa dan bobrok, sedangkan janji diberikan oleh Allah yang kekal dan tidak berubah.
kita dapat percaya bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya, sedangkan Amsal dapat menjadi suatu kebenaran tergantung dari tanggapan seseorang terhadap suatu keadaan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.